Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Ari Pradana dari kelas 10 MIPA 5. Di video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita sadari bahwa Indonesia itu merupakan sebuah negara yang memiliki banyak keragaman, entah itu bahasanya, sukunya, budayanya, agamanya. Dan kita ketahui juga bahwa itu merupakan aktualisasi dari Bhinneka Tunggal Ika, yang mana para pendahulu kita telah berhasil untuk menyatukan segala perbedaan tersebut dalam ruang lingkup Bhinneka Tunggal Ika dan juga membentuk suatu persatuan yang utuh yang disebut dengan integrasi nasional. Karena itu saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana kita, khususnya kita sebagai siswa, untuk ambil peran dalam mempertahankan integrasi nasional ini dan apa saja tantangannya untuk ke depan. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu makna daripada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah semboyan yang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan negara Indonesia ini sudah ada sejak zaman dulu. Dan kita patut sadari bahwa kita memang berbeda. Karena perbedaan itu merupakan hukum alam. Kita tidak bisa mengakomodasikan keinginan kita, seperti saya ingin berkulit putih, saya ingin jadi golongan yang rambutnya keriting atau lurus. Tidak bisa, karena itu merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan yang di atas. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang tahu bahwa negara kita ini adalah negara yang memiliki keanekaragaman unsur sara. Oleh karena itu kita harus menghargainya, kita harus saling menghargai dan tetap menunjukkan bahwa kita itu sebagai sesama kesatuan yang utuh. Selain Bhinneka Tunggal Ika, negara Indonesia juga memiliki alat pemersatu yang lainnya, yaitu Pancasila. Pancasila yang memiliki posisi sebagai dasar negara. Lalu lambang Garuda sebagai lambang kebangsaan. Lalu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Lalu lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, dan juga lagu-lagu yang lainnya yang mencerminkan tentang persatuan dan kesatuan. Dan tidak lupa juga yaitu bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan kita yang sangat kita banggakan. Lalu kita lanjut kepada aktualisasi nilai-nilai kebinekaan. Aktualisasi nilai-nilai kebinekaan dapat meminimalkan berbagai bentuk ancaman terhadap kesatuan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Dan dalam pengaktualisasiannya ini ada beberapa step, yaitu yang pertama adalah kita harus memahaminya. Kita harus memahami segala perbedaan yang ada, lalu kita harus mengenali, dalam artian kita harus memperdalam tentang kenapa kita itu berbeda. Dan saya yakin setelah mendalami akan timbul rasa toleransi, yaitu rasa memahami kenapa adanya perbedaan ini, sehingga kita akan saling menghargai. Lalu yang ketiga adalah pelaksananya, yaitu kita mengimplementasikan pemahaman kita. Lalu setelah kita kenali, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk hidup, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Contoh aktualisasi di bidang politik ada 3 misalnya, yaitu yang pertama adalah pada saat pemberian suara di pemilu. Yang cacat pun mereka tetap bisa untuk memberikan suara mereka, tapi tentu saja mereka harus
memenuhi syarat yang pertama, syarat yang utama yaitu harus 17 tahun ke atas. Walaupun mereka cacat, tetapi mereka akan difasilitasi. Dan ini semua merupakan perwujudan bahwa semua warga negara Indonesia itu, baik pun yang cacat ataupun tunanetra, disabilitas, difabel, mereka memiliki hak untuk memberikan suaranya. Lalu yang kedua adalah keterwakilannya genre perempuan sebanyak 30% di Senayan, bukan Senayan tapi di legislatif. Dan ini merupakan pencerminan bahwa tidak ada diskriminasi untuk para kaum perempuan. Jadi yang di legislatif itu bukan hanya kaum adat, tetapi kaum hawa juga memiliki hak untuk menyalurkan aspirasi mereka demi kepentingan rakyat di Dewan. Nah, yang ketiga adalah walaupun berbeda partai politik, tetapi di DPR sana, di legislatif, mereka tetap mengutamakan kepentingan bersama. Mereka tetap mengutamakan semua suara. Jadi walaupun ketuanya, misalnya sekarang ketua DPR ada Puan Maharani dari parpol PDIP, Mbak Puan tidak bisa mengedepankan kepentingan partai politiknya, tidak bisa, karena apabila mereka sudah berdiri dan sudah berada di DPR, berarti mereka sudah menjadi lidah-lidah masyarakat. Oleh karena itu, mereka harus mengutamakan amanah dari masyarakat dengan jujur dan tentu saja untuk kepentingan dan kemajuan negara. Lalu lanjut di aktualisasi di bidang pemerintahan dan hukum. Pemerintahan yang demokratis serta penegakan supremasi hukum itu merupakan dua pilar yang penting dalam kemajemukan bangsa Indonesia. Contohnya, seorang presiden ataupun kepala daerah harus mengakomodasikan kepentingan rakyat-rakyatnya dan tidak membeda-bedakan tentang sukunya, agamanya, maupun budayanya. Jadi apabila si kepala daerah tersebut sukunya adalah suku Batak dan dia menjadi wali kota di Sunda, di salah satu kota di Sunda, maka dia juga harus tetap mengedepankan kepentingan rakyatnya walaupun sukunya adalah suku Sunda. Lalu yang kedua, para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, mereka harus mendekatkan hukum tanpa melihat atau mendiskriminasi orang lain. Jadi walaupun itu adalah sanak saudaranya, tetapi apabila seseorang tersebut telah menjadi oknum pelanggar hukum, maka tetap harus dihukum. Karena kita ketahui bahwa hukum yang ada di negara kita itu hukum yang tak kasat mata. Jadi apabila seseorang tersebut dalam kacamata hukum melanggar, baik itu jabatannya presiden sekalipun, akan tetap dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang ada. Lanjut di bidang sosial budaya. Penerapan aktualisasi kebinekaan di bidang sosial budaya ini dapat menimbulkan rasa saling menghormati, saling menghargai, dan saling menerima tentang keberagaman yang ada. Contohnya, seperti semua warga negara turut ikut serta untuk mengembangkan dan memajukan budaya nasional. Lalu yang kedua, tidak ada kata rasa etnosentrisme atau perasaan yang mana suku merasa sukunya itu lebih baik dari suku yang lain. Jadi penerapan aktualisasi kebinekaan di sosial budaya ini juga dapat menimbulkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun serta damai. Lalu yang selanjutnya adalah aktualisasi di bidang pertahanan dan keamanan. Ini sangat penting aktualisasi kebinekaan di bidang ini
karena ini menjadi modal utama untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, rasa saling memiliki kita. Karena walaupun kita berbeda-beda, tetapi apabila kita sudah memiliki rasa nasionalisme, semua baik kita ada di posisi elemen-elemen dimanapun, kita tetap akan ikut serta untuk mempertahankan Indonesia ini. Walaupun sekecil apapun, dari mana dan siapapun yang menyerangnya, kita harus dengan sigap membela negara kita dalam rangka untuk mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia. Contoh aktualisasi di bidang pertahanan itu adalah bahwa setiap WNI harus memiliki sikap nasionalisme atau bela negara, baik pada saat kondisi negara ini terancam maupun tidak terancam. Lalu yang kedua adalah setiap unsur TNI atau Polri harus menegakkan hukum, harus mengayomi dan harus menjaga dan juga serta melayani setiap elemen masyarakat tanpa mengedepankan unsur diskriminasi. Lalu yang ketiga adalah setiap individu dan masyarakat harus menjaga keamanan dan ketentraman di lingkungannya sekitar. Penerapan aktualisasi kebinekaan ini sangat penting kita terapkan sebagai makhluk hidup di berbagai bidang dalam kehidupan bernegara dan berbangsa ini. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus benar-benar memahami, mengenali, lalu serta menerapkannya dalam kehidupan sosial sebagai makhluk hidup. Lalu kita lanjut ke dalam konsep integrasi nasional. Pengertian daripada integrasi nasional ini tertera dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mana integrasi nasional ini terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi dalam artian adalah pembauran menjadi suatu kesatuan yang utuh dan bulat. Dan untuk nasional itu sendiri artinya adalah segala hal yang mengenai kebangsaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional menurut KBBI adalah pembauran suatu bangsa menjadi suatu kesatuan yang utuh dan bulat. Serta definisi daripada integrasi nasional ini dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang lainnya juga. Ada 3 tokoh yang akan saya sampaikan definisi daripada integrasi nasional ini, yaitu yang pertama adalah menurut Saprodin Bahar, yang menyatakan bahwa integrasi nasional adalah menyatukan segala unsur ataupun elemen-elemen dengan pemerintah beserta wilayahnya. Lalu menurut Regine, tokoh dari luar negeri, yang menyatakan bahwa integrasi nasional merupakan peralihan dari suatu masyarakat kecil menjadi suatu masyarakat besar. Serta definisi integrasi nasional ini juga dikemukakan oleh Wiron Weiner. Beliau mengemukakan definisi integrasi nasional ini menjadi 5 tipe, yaitu tipe integrasi nasional, kedua integrasi wilayah, 3 integrasi nilai, keempat integrasi tingkah laku, serta yang kelima adalah integrasi elit massa. Lalu selanjutnya adalah syarat integrasi. William Osborne dan Meyer Nipkow menyatakan bahwa ada 3 syarat suatu masyarakat atau negara bisa dibilang berintegrasi. Syaratnya ada 3, yaitu yang pertama adalah terciptanya keterikatan kebutuhan. Dalam artian berarti setiap elemen masyarakat tersebut berhasil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lainnya. Lalu yang kedua adalah terciptanya kesepakatan ataupun konsensus bersama, yaitu sebagai norma dan pedoman untuk dijalankan ke depannya. Lalu yang ketiga, norma atau pedoman tersebut harus dijalankan
telah lama dan sifatnya tidak mudah diubah, lalu harus dijalankan secara konsisten. Di negara tercinta kita ini, salah satu bentuk aktualisasi dari harus adanya kesepakatan atau konsensus bersama adalah peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kenapa hal itu dikatakan sebagai bentuk konsensus integrasi nasional? Karena pada saat waktu itu keragaman bangsa Indonesia tidak menjadi dinding penghalang untuk para pemuda bersatu. Sehingga terlahirlah konsensus mengenai tumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia, bangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, baik itu dari segi pendorong maupun penghambat. Untuk contoh faktor pendorong integrasi nasional, seperti faktor sejarah yang menimbulkan rasa seperjuangan dan juga rasa senasib. Dan yang kedua adalah rasa ingin bersatu di antara kalangan bangsa, seperti adanya peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Lalu ada rasa cinta tanah air dan juga rasa ingin berkorban untuk negara. Dan untuk faktor penghambat, yaitu keragaman baik itu dari sukunya, bahasa, budaya maupun ras, serta luasnya wilayah Indonesia, sehingga seringkali terjadi tidak meratanya pembangunan, yang mana hal itu dapat menimbulkan seperti gerakan separatisme atau gerakan ingin memisahkan diri. Lalu faktor penghambat lainnya adalah timbulnya rasa etnosentrisme, yaitu menganggap bahwa sukunya adalah suku yang paling baik, lalu merendahkan suku yang lainnya. Dalam pembentukan integrasi nasional ini membutuhkan kerjasama kita semua sebagai satu bangsa dan satu negara. Dan berikut merupakan contoh-contoh yang bisa kita kembangkan dalam rangka membentuk integrasi nasional. Yaitu yang pertama, kita harus saling menghormati. Yang kedua, kita harus saling menghargai. Kita harus saling menghormati walaupun kita berbeda suku ataupun agama. Dan contoh yang lainnya yaitu kita harus sigap menolong walaupun orang yang kita tolong itu berbeda latar belakangnya dengan kita. Lalu kemudian apa saja tantangan dalam mempertahankan integrasi nasional NKRI ini? Baik itu dari segi eksternal ataupun internal. Contohnya dari segi eksternal, faktor dari eksternalnya, yaitu yang pertama adalah pemanasan global. Hal ini dapat berpengaruh seperti pada produksi pangan, yaitu padi, yang mana padi ini adalah tanaman pangan yang pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh iklim, sehingga seringkali terjadi ketidakseimbangan harga untuk tanaman pangan. Lalu yang kedua adalah terorisme global. Kita ketahui bahwa terorisme global ini sudah mengembangkan sayapnya sampai ke negara kita. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus mengedepankan rasa kesatuan dan persatuan walaupun adanya perbedaan agama. Lalu yang ketiga adalah lika-liku di kawasan strategis Asia Pasifik, apalagi di bidang militer. Dalam buku BPPI, buku Putih Pertahanan Indonesia, menyebutkan bahwa ada dua perspektif di bidang ini, yaitu perspektif di tradisional yang menyebutkan bahwa di Sirkum Pasifik ada hal-hal yang perlu ditangani secara bijak, yaitu seperti sengketa Laut Tiongkok Selatan. Lalu untuk perspektif non-tradisionalnya, itu mudahnya penyelundupan narkotika, penyelundupan manusia, dan lain-lain. Lalu tantangan dari internal
Contohnya seperti timbulnya gerakan separatisme atau ingin memisahkan diri sendiri, dan juga timbulnya rasa etnosentrisme, yaitu perasaan sukunya lebih baik dan merendahkan yang lain. Serta tantangan dari internal yang lainnya juga adalah luka-liku dari perpolitikan di Indonesia yang seringkali menimbulkan terpecah belahnya suatu bangsa. Dan oleh karena itu, untuk mewujudkan visi pertahanan Indonesia yang kuat dalam rangka misi untuk menjaga kedaulatan, perlu ditegakkan tujuan nasional. Tujuan nasional menurut BPPI ada 3, yaitu yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Lalu yang kedua, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Serta yang ketiga adalah ikut serta dalam rangka perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Dalam menjawab segala tantangan dalam rangka mempertahankan integrasi nasional tersebut, memerlukan peran keikutsertaan masyarakat dalam upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 27 ayat yang ketiga, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Serta diatur dalam Undang-Undang Pasal 30 ayat 2 yang menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan dalam sistem usaha pertahanan dan keamanan negara rakyat semesta, yang mana TNI dan Polri sebagai garda utama dan rakyat sebagai pendukung. Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan wajib ikut serta dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara, mempertahankan kemerdekaan, serta menyelamatkan segenap bangsa Indonesia. Dan hal itu tentu harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, dengan penuh rasa cinta tanah air, dan juga rasa untuk pengabdian diri kepada negara. Lalu upaya-upaya apa sajakah yang bisa kita lakukan sebagai warga negara dalam rangka mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa? Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 yang menyatakan bahwa ada 4 upaya yang harus dilakukan oleh kita sebagai warga negara. Itu yang pertama adalah menempuh pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua adalah mengikuti pelatihan dasar militer secara wajib. Yang ketiga adalah prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia yang menjalankan tugasnya baik itu yang secara sukarela dan secara wajib. Lalu yang keempat, pengabdian sesuai profesi. Pertama, pendidikan kewarganegaraan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang tentang pendidikan nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan wajib ada di sekolah dasar, menengah ataupun tinggi, yang itu dilakukan dalam rangka agar menumbuhkan peserta didik yang memiliki semangat nilai-nilai Pancasila dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat memegang teguh komitmen sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Pelatihan dasar kemiliteran ini dilaksanakan dalam rangka untuk membentuk sikap, mental, dan kesadaran dalam upaya bela negara. Dan biasanya latihan dasar ini diberikan kepada resimen siswa, yaitu sebuah organisasi untuk menyalurkan keikutsertaan masyarakat dalam rangka pelatihan mempertahankan
negara. Yang ketiga adalah prajurit TNI yang menjalankan tugasnya baik secara sukarela dan secara wajib. Prajurit sukarela adalah mereka yang secara sukarela mengabdikan diri dalam ikatan dinas keprajuritan, dan untuk prajurit secara wajib adalah mereka yang mengabdikan diri dan terikat pada kedinasan keprajuritan, dan itu semua dikarenakan terikat pada peraturan perundang-undangan. Prajurit TNI harus menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh rakyat, dan mereka harus senantiasa mengabdikan dirinya dalam rangka untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang keempat adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Dalam artian adalah setiap warga negara bisa mengabdikan dirinya untuk kepentingan pertahanan negara sesuai dengan profesinya. Baik itu untuk memperkecil seperti akibat dari peperangan, bencana alam, atau yang lainnya. Berikut itu merupakan upaya-upaya yang harus kita lakukan sebagai warga negara dalam rangka mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Dan perlu kita ingat, dalam melaksanakannya harus dilaksanakan dengan penuh rasa kesadaran, rasa cinta tanah air, rela berkorban, dan rasa pengabdian diri terhadap negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay at home.